Pada perkuliahan hari ini kita akan bahas mengenai elektrokimia. Apa saja yang akan dibahas dalam elektrokimia? Yang pertama adalah kita akan bahas mengenai reaksi reduksi oksidasi. Kemudian yang kedua akan kita bahas mengenai sel Galvani, kemudian potensial sel, persamaan Nernstian, kemudian sel elektrolisis dan aplikasi elektrokimia. Yang pertama dulu untuk reaksi reduksi dan oksidasi. Jadi di sini dalam contohnya ada perkeratan besi. Dalam membahas mengenai elektrokimia, maka yang perlu dibahas pertama kali konsepnya adalah reaksi reduksi dan oksidasi. Ketika konsep dalam reaksi reduksi dan oksidasi ini tidak dipahami dengan baik, maka tentu tidak akan bisa memahami pula untuk selanjutnya materi mengenai elektrokimia. Karena di elektrokimia nanti yang sangat berkenaan, yang sangat berkaitan dengan materi tersebut adalah mengenai konsep dari reaksi reduksi oksidasi. Dalam contoh ini, gambar ini ada perkaratan besi, jadi besi ini mudah sekali berkarat dan mudah sekali teroksidasi sehingga menghasilkan karat besi. Ini bisa terjadi kemudian secara bersamaan antara reaksi reduksi maupun oksidasi. Begitu juga dengan ini, kalau misalkan saja dalam larutan ini adalah larutan AgNO3 yang kemudian di dalamnya terdapat logam Ag atau elektroda Ag, maka di sini terjadi transfer massa atau bisa jadi terjadi transfer elektron di sini sehingga logam Ag di sini bisa kemudian terurai, ya. Nah, kenapa demikian? Karena memang di sini terjadi reaksinya adalah bisa saja reaksi redoks secara bersamaan. Nah, kemudian untuk itu kita akan membahas secara konsep apa sih reaksi reduksi dan apa sih reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi dan reaksi reduksi ada beberapa hal yang berkaitan dengan itu, yaitu baik dari sisi oksigen, hidrogen, dan elektron, kemudian dari bilangan oksidasi. Ya, misalkan saja di sini kita bahas satu persatu untuk dalam hal oksigen, maka oksidasi adalah reaksi yang menerima oksigen, sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi yang kehilangan oksigen. Yang kedua adalah reaksi oksidasi adalah reaksi yang kehilangan hidrogen, dan yang kedua adalah reaksi reduksi adalah reaksi yang menerima hidrogen. Yang ketiga, dalam hal elektron, maka ini dikatakan sebagai reaksi oksidasi adalah reaksi yang kehilangan elektron, dan reaksi reduksi adalah reaksi yang menerima elektron. Sedangkan untuk piloks, yaitu ketika dikatakan sebagai reaksi oksidasi adalah reaksi di mana terjadi kenaikan bilangan oksidasi, sedangkan untuk reduksi adalah reaksi di mana terjadi penurunan bilangan oksidasi. Untuk zatnya, zat yang mengalami reaksi oksidasi maka disebut sebagai reduktor, dan zat yang mengalami reaksi reduksi disebut sebagai oksidator. Kebalikannya, jadi jangan sampai terbalik ya. Antara reduktor sama oksidator. Jika reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi, sedangkan oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Atau reduktor itu adalah jika zat tersebut mengalami kenaikan bilangan oksidasi, atau terjadi kehilangan elektron, atau terjadi kehilangan hidrogen, atau dia bisa menerima oksigen. Kemudian yang dikatakan sebagai oksidator adalah ketika zat tersebut terjadi penurunan bilangan oksidasi dari reaktan menuju produk, kemudian bisa jadi dia adalah zat yang dapat menerima elektron, atau bisa jadi adalah zat yang dapat menerima hidrogen atau yang kehilangan oksigen. Maka reaksinya disebut sebagai reaksi reduksi. Baik, kita akan mengidentifikasi manakah yang dikatakan sebagai reduktor dan manakah oksidator. Dari contoh ini yang pertama, MnO2 ditambah dengan H2 menghasilkan Mn2O3 ditambah dengan H2O. Kita lihat dari sini, maka otomatis kita akan mencari berapa bilangan oksidasinya. Apakah terjadi penurunan bilangan oksidasi ataukah kenaikan bilangan oksidasi. Kita lihat dari sini MnO2. Jika MnO2 di sini, kita cari nilai dari biloks dari MnO2. Di sini ini adalah MnO2. Kita cari MnO2. Dalam senyawa ini bilangan atau muatannya adalah 0, maka di sini adalah sama dengan 0. Ya. Kita lihat Mn ini adalah X ya. X, kemudian di sini adalah tambah dengan O2, berarti di sini adalah kali min 2 dikalikan dengan 2 sama dengan 0. X
ditambah dengan min 4 sama dengan 0, maka X sama dengan 4 ya. Nah, jadi di sini Mn di sini adalah sama dengan plus 4. Sedangkan yang Mn2O3 berarti di sini kita cari Mn2O3. Nah, senyawa ini memiliki muatan 0 maka sama dengan 0. Di sini berarti 2X ditambah dengan min 2 kalikan dengan 3 sama dengan 0, maka di sini 2X tambah dengan min 6 sama dengan 0. 2X saja sama dengan 6, maka X sama dengan 3. Jadi di sini terjadi penurunan dari plus 4 menuju kepada 3, maka otomatis di sini penurunan bilangan oksidasi reaksinya adalah reaksi reduksi ya. Selanjutnya di sini H2 menghasilkan H2O, ini adalah setengah reaksinya. Jadi ini adalah 0 karena atom bebas, maka di sini nilainya adalah sama dengan plus 1, yaitu bilangan oksidasi dari H. Ya. Maka terjadi kenaikan dari 0 menuju pada 1, maka reaksinya adalah reaksi oksidasi. Zat-nya H2 ini disebut sebagai reduktor, sedangkan MnO2 disebut sebagai oksidator. Kita lihat sekarang, Fe3, 2 Fe3 menghasilkan 2 Fe2. Maka otomatis kita sudah tahu berapa biloxnya itu, berapa muatannya masing-masing. Dari 3 plus menuju 2 plus, maka reaksinya adalah reaksi reduksi. Kemudian 3 imin menghasilkan I3, berarti di sini adalah min 1, menghasilkan di sini adalah 0 I3, maka reaksinya adalah dari min 1 ke 0, maka oksidasi ya. Nah, sekarang zatnya bagaimana? Maka I3 ini disebut sebagai reduktor, sedangkan Fe3 disebut sebagai oksidator. Sekarang untuk Zn. Zn di sini menghasilkan ZnCl2 setengah reaksinya. Maka Zn di sini adalah awalnya 0, kemudian ZnCl2 berarti di sini adalah plus 2, maka reaksinya adalah oksidasi. Kemudian di sini untuk HCl di sini adalah plus 1, sedangkan H2 adalah 0, maka reaksinya adalah reaksi reduksi ya. Jadi kalian harus memahami bilangan oksidasi, konsep dari bilangan oksidasi. Kalian baca lagi teori dari bilangan oksidasi ya. Unsur ini memiliki blok berapa, unsur ini memiliki blok berapa, kemudian ketika atom bebas memiliki blok berapa, kalian harus belajar itu dulu. Jadi di sini adalah reduksi, maka zatnya untuk HCl adalah oksidator, sedangkan Zn adalah reduktor. Nah, kemudian selanjutnya untuk seperti ini, maka bagaimana? Maka kita harus bisa menggunakan cara setengah reaksi terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Yang pertama, tuliskan setengah reaksi oksidasi atau setengah reaksi reduksi secara terpisah. Kemudian, samakan jumlah atom selain atom oksigen di kedua sisi. Baru kemudian setelah yang lainnya sama, baru kita samakan jumlah atom oksigen dengan cara yaitu menambahkan H plus jika asam dan OH- serta H2O jika basa pada sisi yang lain. Baru kemudian kita samakan jumlah muatan di kedua sisi dengan menambahkan sejumlah elektron, baru kita kemudian menjumlahkan kedua reaksinya. Ya, ini adalah cara setengah reaksi untuk menyetarakan, untuk mendapatkan bagaimana reaksi redoks. Ya. Bagaimana contoh dalam penyetaraan reaksi redoks? Misalkan saja ada suatu reaksi Fe2 plus ditambah dengan Cr2O72- menghasilkan Fe3 plus ditambah dengan Cr3 plus. Maka di sini kita akan menuliskan atau menyederhanakan soal ini dengan beberapa tahap. Yang pertama adalah tulis dulu dua setengah reaksi yang belum disetarakan dari spesies yang dioksidasi maupun direduksi. Jadi di sini ada Fe2 plus menghasilkan Fe3 plus, kemudian yang kedua adalah Cr2O72 menghasilkan Cr3. Selanjutnya adalah kita samakan jumlah atom selain atom oksigen di kedua sisi baru. Selanjutnya adalah setarakan atom oksigen dengan menambahkan H2O. Kemudian yang keempat adalah setarakan hidrogen. Ya, jadi kalau misalkan saja belum ada hidrogennya, kita setarakan dengan menambahkan atom hidrogen dengan untuk larutan asam kita tambahkan H3O+ atau H+ ke tiap sisi yang kekurangan hidrogen dan H2O ke sisi yang lain ya. Untuk larutan basa
Kita tambahkan ke OH dan tambahan H2O ke sisi yang kekurangan hidrogen. Kemudian tahap yang kelima adalah kita balancekan muatan untuk menambahkan elektron, dan yang terakhir adalah kita jumlahkan kedua setengah reaksi. Baik, kita mulai dengan tahap pertama dulu. Misalkan saja di sini setarakan reaksi berikut, yaitu dari Fe2+ ditambah Cr2O72- menghasilkan Fe3+ ditambah dengan Cr3+. Di sini langkah pertama adalah kita buat setengah reaksi dulu, yaitu Fe2+ menghasilkan Fe3+. Berikutnya adalah untuk Cr2O72- menghasilkan Cr3+. Langkah berikutnya adalah kita setarakan atom selain atom U, atom-atom selain atom U. Nah, di sini Fe sudah setara, itu sama-sama satu atom. Untuk Cr di sini ada dua atom, maka harus kita setarakan terlebih dahulu, menghasilkan 2 Cr3+. Selanjutnya langkah ketiga dan keempat adalah menyetarakan atom O dan H. Ya, dimana di sini untuk Cr2O72- kita setarakan, yaitu Cr2O72- menghasilkan 2 Cr3+ ditambah H2O, karena di sini kurang atau tidak adanya atom, maka tambahkan H2O. Di sini ada atom O sebanyak 7, maka di sini kalikan 7. Karena di sini ada tidak ada atom, maka kita tambahkan atom H+. Di sini ada 14 atom H, maka di sini 14 H+. Langkah berikutnya 5 adalah kita setarakan elektronnya. Fe2+ menghasilkan Fe3+. Ada kenaikan 1 elektron, kenaikan 1 elektron oksidasi. Kemudian di sini 14 H+ ditambah Cr2O72-. Kita lihat di sini 2 Cr3+ sama 7 H2O. Karena di sini ada sebanyak 3+ dan di sini ada 6+, ya, ini 6+, ini 3+. Kemudian di sini dikalikan dengan koefisiennya 2, ya, kalikan dengan 2, maka harus dikalikan 2, maka di sini menjadi 12, ini menjadi 6 plus 6. Sehingga di sini menjadi 6 elektron, 12 ke 6, maka selisihnya adalah 6 elektron. Tambah 6 elektron. Karena elektronnya belum sama, maka ini harus dikalikan 6. Ini kalikan 1. Sehingga di sini dijumlahkan menjadi 6 Fe2+ menghasilkan 6 Fe3+ ditambah 6 elektron, kemudian 14 H+ karena ini kalikan 1, tetap sama, Cr2O72- tambah 6 elektron menghasilkan 2 Cr3+ tambah 7 H2O. Kita jumlahkan seluruhnya menjadi, ini sudah coret karena reaktan dan produk sama, 6 Fe2+ tambah 14 H+ tambah Cr2O72- menghasilkan 6 Fe3+ ditambah 2 Cr3+ tambah 7 H2O. Ini adalah langkah-langkahnya. Jadi kita lihat di sini ada reaktan, ada 6 Fe, di sini sudah ada 6, ada 14 H, maka di sini juga ada 14 H. Cr2 di reaktan, di produk juga sudah ada 2. Oh, ada 7, di produk juga sudah ada 7, maka ini sudah setara.